Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dian atas perkenalannya. Saya Dr. Bintari, saya seorang SPOG dan juga seorang IPCLC. Sehari-hari dinas di RSPAD Gatot Subroto, dan di sana saya pegang memang termasuk dalam Pokja HIV dan laktasi. Jadi insya Allah saya sering terlibat dengan dua-duanya. Tapi terus terang memang saya ada beberapa hal yang masih belum update Ibu Menkes atau mungkin teman-teman di sini yang lebih update. Tapi saya hanya ingin coba berbagi pengalaman saya selama bekerja di RSPAD Gatot Subroto. Ya. Jadi seperti tadi dikatakan Menkes, sebenarnya HIV AIDS itu adalah suatu epidemiologi yang fenomena gunung es. Yang kelihatan tuh sebenarnya saat ini hanya luarnya aja, karena banyak orang yang nggak mau ngaku pasti. Ya, dia sudah tahu positif aja dia nggak ngaku. Apalagi yang belum tahu, belaga nggak tahu dia jadinya ya. Makanya terus terang selalu dengan Ibu Menkes yang sekarang, dia mau membongkar gunung es ini supaya kita punya data yang lebih akurat tentang berapa sih jumlah HIV dan AIDS, sehingga bukan maksud apa-apa, tapi supaya kita bisa menata laksana dengan lebih baik. Ya, seperti tadi targetnya adalah generasi bebas HIV. Sebenarnya target kita ya, untuk supaya anak-anak kita tidak perlu merasakan penyakit yang mematikan ini. Ya, ini baru data 2008 kali ya. Di Indonesia ini adalah estimasi bayi yang lahir dengan HIV per tahun ya, kurang lebih 3.000. Tadi kurang lebih sama dengan Menkes yang tahun 2013 ya. Terdeteksi kurang lebih 3.000 bayi lahir dengan HIV. Tapi kita pengen angka ini turun. Gimana caranya? Ya, jangan sampai ada lagi bayi lahir dengan HIV. Karena semua itu sebenarnya bisa dicegah, bisa diobatin. Ya, ibunya aja deh cukup, yang orang tuanya aja yang HIV, anaknya jangan. Karena bayi dengan HIV terlalu banyak masalah yang mungkin timbul. Dia pasti akan daya tahan tubuhnya jelek, tumbuh kembangnya tidak baik. Belum lagi resiko bahwa dia jadi yatim piatu. Karena orang tuanya pasti akan umurnya tidak bertahan panjang. Oke, next. Sekarang yang saya bahas adalah tadi PPIA, Prevention Mother to Child Transmission. Saya ngomong dari segi kebidanan ya, karena saya sebagai dokter obgyn. Sebenarnya tadi memang besar masalahnya adalah pada perempuan. Jadi kasus HIV itu sendiri, ya data saya masih lama banget, masih tahun 2008. Nanti saya baru mau minta tuh datanya Menkes yang terbaru, sehingga saya bisa update slide saya. Tapi yang penting dilihat adalah bahwa paling banyak adalah di usia reproduksi. Ya, di usia reproduksi ini adalah usia paling beresiko, dan dia beresiko untuk yaitu karena dia usia reproduksi, dia pasti akan berhubungan seksual, kemungkinan untuk hamil dan melahirkan anak dengan HIV positif, dan itu yang pengen kita putus. Oke, dia bereproduksi, oke dia berhubungan seksual, oke dia hamil, oke dia melahirkan, tapi tidak melahirkan anak dengan HIV positif. Itu adalah targetnya. Ya, bukan kita berarti mau perempuan HIV tidak boleh menikah, tidak boleh hamil, tidak seperti itu. Tapi targetnya adalah melahirkan anak yang sehat. Ya, karena semua anak berhak untuk sehat lahir dan batin. Ya. Kalau untuk dalam kebidanan, penularan HIV itu sendiri bisa terjadi saat kehamilan, persalinan maupun menyusui. Ya, semua ini bisa kita intervensi supaya angka ini bisa menurun. Karena yang tanpa intervensi penularan bisa sampai hampir 45% kalau ngomong jeleknya banget, ya hampir separuhnya. Ya, tapi dengan intervensi itu bisa diturunkan, bisa sampai di bawah 2%. Ya,
mungkin belum bisa 100% tapi di bawah 2% itu adalah angka yang cukup signifikan ya. Kemudian apa aja sih yang harus kita lakukan? Pertama, kenapa sih kita perlu melakukan ini? Karena anak dengan HIV itu lebih dari 90% dia dapat vertikal dari orang tuanya, dari ibunya. Jarang sekali ya karena penyebab lain ya, mungkin transfusi, mungkin ya hal-hal lain yang amat sangat kecil, tapi mayoritas adalah karena penularan dari ibunya ya. Sedangkan hal itu bisa ditekan sampai yaitu kurang dari 2%, itu adalah target kita supaya anak tidak tertular HIV. Kalau di kebidanan tujuan pelaksanaan obstetrinya adalah kondisi ibu baik ya, kita menjaga kesehatan ibu selama dia hamil dan mencegah penularan, terutama pada ibu juga terhadap tim penolongnya ya, buat bidannya, buat obstinnya, buat perawatnya, dan kita harus juga mencegah penularan terhadap pasien yang lain ya. Tindakan harus efektif dan efisien. Untuk penataan antenatalnya sendiri selama kehamilan sebenarnya tidak ada beda dengan kehamilan seperti biasa ya. Jadi mungkin kalau ada ibu-ibu bidan atau ibu-ibu perawat sama semua, tinggi badan, tekanan darah dan segala macam ANC seperti biasa. Minum vitamin juga ya, kemudian pola hidup sehat biar nggak HIV juga tetap harus kan, no alkohol, tidak boleh merokok, makan minum yang teratur ya. Kemudian yang utama adalah kalau pada pasien dengan HIV kita harus menurunkan angka viral load ya, jumlah virus dalam darah pada pasien HIV ya. Itu adalah caranya dengan minum ARV secara teratur ya. ARV ini diminum sedini mungkin, begitu dia tahu. Kalau pada kehamilan kita sarankan mungkin dari 12 sampai 14 minggu sudah mulai minum ya. Atau secepat mungkin, kalau dia baru tahu pada saat dia kehamilan 20 minggu, dia langsung minum ARV di situ. Atau pada kehamilan 36 minggu mungkin seperti yang tadi kasus ibu, mulai minum di situ. Tapi mungkin kalau memang sudah terlalu dekat, penata laksananya sedikit berbeda ya kalau dari kebidanan. As soon as possible harus minum ARV. Dengan minum ARV secara teratur, dia bisa menurunkan viral load sampai tidak terdeteksi. Kalau viral load itu terdeteksi kalau hitungannya 100.000 kopi ya, berarti dia harus dideteksi kurang dari itu. Kalau viral load tidak terdeteksi, kita anggap dia aman, relatif aman lah ya, relatif aman untuk penularan. Jadi dia resiko untuk menularkannya kecil. Jadi target kita adalah untuk memeriksa viral load. Yang jeleknya adalah pemeriksaan viral load ini agak mahal dan tidak semua fasilitas punya. Ya, jadi kita memang tidak punya, saya nggak ngebayang kalau yang di daerah mungkin susah sekali untuk periksa viral load dan relatif mahal. Jadi yang kita biasa pantau adalah kadar CD4-nya, ya. Tapi kalau untuk wanita hamil kita tidak mempedulikan kadar CD4. Dia harus minum, walaupun kadar CD4, kalau pada wanita tidak hamil, pada penderita AIDS, dia harus minum obat kalau kadar CD4-nya rendah, di bawah 350, ya, untuk menambah daya tahan tubuhnya dia, supaya virusnya bisa ditekan, supaya tidak replikasi. Tapi kalau pada wanita hamil, berapapun kadar viral load-nya, berapapun kadar CD4-nya maksud saya, dia tetap harus minum ARV. Walaupun CD4-nya masih tinggi, masih 600, masih bahkan lebih, tetap dia harus minum ARV untuk menurunkan viral load sehingga tidak beresiko menularkan terhadap bayinya. Ya. Kemudian juga deteksi terhadap penyakit oportunis, ya. Pada penyakit HIV biasanya daya tahan tubuh agak turun, gampang terinfeksi penyakit lain, TBC, sifilis, dan yang lainnya, hepatitis. Jadi itu kita harus deteksi juga dari awal supaya kita bisa obati secepat mungkin. Ya, kalau memang ada TBC kita obati saat pada kehamilan sebelum sampai menjadi lebih parah. Kemudian juga kita harus hindari penularan ke pasangannya.
Ya, saya sering dapat pasien ibu-ibu dia positif HIV karena dapat dari suaminya pertama meninggal, sekarang dia menikah lagi dengan suami yang negatif HIV-nya. Nah kalau gitu kita harus cegah, kita sarankan selalu menggunakan kondom supaya pasangannya tidak tertular. Ya, kita bagaimana caranya meminimalisasi penularan ke orang-orang di sekitarnya. Kemudian juga untuk persalinannya kita konseling, ya. Kita seperti ini slide saya masih yang lama, jadi dulu kita masih menyarankan seksio karena untuk menurunkan angka penularan. Tapi ternyata dari penelitian terakhir tidak terlalu berbeda bermakna. Persalinan vaginam diperbolehkan selama pasiennya sudah minum ARV minimal 4 minggu, ya. Minimal 1 bulan dia minum ARV secara teratur. Kalau memungkinkan kita cek kadar viral load-nya. Tapi kalau tidak memungkinkan selama dia sudah minum kurang lebih 4 minggu, kita boleh lanjutkan pervaginam. Kalau memang dia belum sempat minum ARV, tetap kita pilihannya adalah seksosesaria, ya. Itu sedikit lebih menurunkan. Jadi itu harus diinform konsen kepada pasien. Kalau untuk fasilitas yang tidak punya fasilitas untuk seksio, ya sedini mungkin pasiennya harus minum ARV supaya saat persalinan relatif aman, ya. Tapi tetap sebenarnya slide-nya belum ini. Kewaspadaan universal harus selalu dijaga, ya. Jadi kita anggap aja semua pasien kita HIV supaya kita hati-hati terhadap cairan tubuhnya, ya, darah, air ketuban maupun lendir vagina dan yang lain. Kemudian juga kita konseling pemberian makan bayi. Slide saya juga masih slide yang lama. Dulu kita masih memberikan pilihan antara ibunya mau ASI eksklusif atau susu formula eksklusif, ya. Tapi sekarang pilihannya adalah kita sarankan semua untuk ASI eksklusif kecuali ada masalah tertentu baru kita berikan pilihan alternatifnya, ya. Tapi untuk ASI eksklusif kita harus jelaskan pada pasiennya mengenai manajemen laktasi sehingga dia berhasil untuk eksklusif selama 6 bulan. Karena pada pasien HIV tidak boleh memberikan campur, jadi ASI juga tapi ditambah susu, karena ASInya nggak cukup ditambah susu formula. Entah dia ASI eksklusif atau kalau memang dia tidak memungkinkan switch ke susu formula eksklusif. Ya, jadi tidak boleh setengah-setengah. Karena kalau dia setengah-setengah meningkatkan resiko penularan kepada bayinya. Jadi makin tinggi. Padahal kan target kita pengen bayi ini bebas HIV. Ya. Antara kita tetap sarankan ASI eksklusif, kalau memang tidak memungkinkan switch ke formula eksklusif berarti. Jadi seperti itu. Kemudian tadi persalinan, rute persalinan, ya sekarang kita intinya seperti ada Bu Menkes, pervaginam memungkinkan selama dia minum ARV lebih dari paling nggak 4 minggu. Kalau memungkinkan periksa viral load, kalau bisa tidak terdeteksi. Kalau memang meragukan atau bahkan kadang-kadang kita minum lama tapi pasiennya minum ARV-nya teratur atau tidak, kita nggak bisa jamin pasiennya tidak kok. Sering pasien kita, oh ya dok minum, tapi obatnya nggak pernah habis gitu ya, berarti kan dia minumnya tidak teratur. Itu agak meragukan. Jadi kadang-kadang kalau pada pasien gitu kita lebih memilih untuk seksio kalau kami dari bagian kebidanan seperti itu ya. Kemudian kewaspadaan standar tetap harus diberlakukan pada semua pasien sebenarnya. Ya, pakai APD, topi, kacamata, apron, masker dan sebagainya. Penanganan alat medis tajam harus hati-hati pada tempat yang khusus. Kemudian menerapkan budaya aman di kamar tindakan. Kemudian slide selanjutnya. Ya, ini masih antara seksio dengan pervaginam. Ya, karena dulu kita anggap seksio masih menurunkan penularan lebih dari 50%. Ini saat konselingnya ya, pada seksio perawatan pasti lebih lama, hanya di fasilitas tertentu
Dan kalau pervagina bisa memungkinkan, tapi dengan syarat adalah ibunya minum ARV secara teratur, dan kalau memungkinkan pemeriksaan viral load dengan viral load yang tidak terdeteksi. Kemudian untuk perawatan nifasnya juga seperti biasa, seperti pasien umum, pasien normal tidak HIV. Tanda vital, hygiene, genitalia, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau untuk pada pasien dengan pasien ODA, yang tadi bahwa menentukan pilihan makanan, bahwa manajemen penjelasan tentang manajemen laktasi itu penting. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menyusui, ya, memilih untuk susu formula, harus diberikan supresi laktasi sehingga tidak terjadi breast engorgement atau bahkan sampai mastitis. Dan kemudian pemeriksaan CD4 lanjutan untuk pemberian ARV selanjutnya. Nah, kemudian juga dilakukan tes HIV pada bayi. Bayinya biasanya dapat profilaksis untuk antara 4 sampai 6 bulan pertama. Nanti akan dilakukan tes HIV. Kemudian ya pemberitaan tadi PDP ya, perawatan, dukungan dan pengobatan untuk pasien yang dengan ODA. Apakah dia perlu masih melanjutkan ARV-nya dan penata laksana infeksi oportunistiknya. Apakah ada infeksi penyerta? Ya. Kemudian pemberian makanan bayi pada bayi. Di RSPAD masih menganut bahwa kita menyarankan ASI, tapi ASI tidak dengan menetes langsung. Ya, kita sarankan untuk ASI perah dan dilakukan pemanasan terlebih dahulu untuk mematikan virus-virus HIV-nya. Ya, jadi kadang-kadang ya soalnya itu ya pasiennya ARV-nya belum tidak teratur atau pengobatannya baru minum kan, dan juga kita tidak bisa meriksa viral load. Itu sih sebenarnya dasarnya ya, bahwa kita tidak pernah bisa periksa viral load sehingga kita masih tidak menganut untuk yang menetes langsung ya. Jadi kita pakai ASI perah dan dilakukan pemanasan. Pemanasan pada ASI perah dapat diberikan beberapa cara ya, dengan cara pretoria atau flash heating ya, itu bisa dilakukan dan mudah. Dan dengan pemanasan seperti ini dia tidak mengurangi kandungan-kandungan gizi yang ada dalam ASI ya, jadi relatif sama. Karena suhunya juga tidak pernah sampai mendidih. Suhunya antara sekitar 56 derajat sampai 70 derajat, dan itu cukup untuk mematikan virus HIV tapi tidak mengubah komposisi ASI itu sendiri. Ya, ini ada beberapa cara. Kalau pretoria itu adalah, jadi kita didihkan dulu air dalam panci sampai mendidih. Setelah itu kita matikan kompornya, baru ASI yang dalam botol kita masukkan ke dalam air mendidih tadi. Kita diamkan antara 20 sampai 30 menit. Setelah itu baru diberikan kepada bayi. Ya. Satu lagi cara yaitu dengan cara flash. Kalau cara flash, botol kita panaskan bersama dalam panci. Kita panaskan bersama-sama sampai mendidih. Setelah mendidih langsung botol kita keluarkan dari air mendidih tersebut. Ya, kita dinginkan sebentar baru kita berikan pada bayi. Pada pasteurisasi secara flash dia lebih sedikit sedikit kuman-kuman yang ada ya, jadi lebih efektif untuk membunuh kuman. Tapi dua-dua cara boleh dipakai. Ya. Kandungan gizinya pun tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini ya, yang flash lebih menghambat pertumbuhan bakteri, tapi pretoria pun boleh dilakukan karena biasanya kan langsung diberikan. Ya, ini suhunya ya hanya sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius, tidak boleh sampai mendidih. Ini kandungan gizinya, vitamin dan segalanya antara yang di flash pretoria maupun yang tidak dihangatkan sama sekali tidak berbeda bermakna ya, jadi masih baik untuk diberikan pada bayi. Kalau ini satu lagi pemanasan dengan
pasturasi holder ini hanya di Bank ASI ya, kita di sini belum punya Bank ASI. Ya, ini hanya contoh bahwa memungkinkan dipanaskan selama 62 derajat selama 30 menit. Oke, kurang lebih demikian. Kami di SPD juga belum menganut IMD pada bayi dengan ibu HIV, ya karena itu kita tidak bisa periksa viral load-nya. Jadi ya kita masih pakai metode tidak menetes langsung. Tapi yang penting bayinya dapat ASI eksklusif, intinya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.